Hai anak-anak, salam jumpa. Ibu Dora harapkan semua anak dalam keadaan sehat, tekun dalam belajar, teliti dalam menghitung, dan bekerja tepat waktu. Mari anak-anak, kita mempelajari materi mengurutkan pecahan. Kita mencoba mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Bagaimana kita dapat mengurutkan pecahan? Dalam mengurutkan pecahan, yang harus kita lakukan adalah memperhatikan penyebutnya. Itu kita memperhatikan bilangan yang terletak di bawah dalam pecahan itu. Yang pertama, mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh ke-1, 3/5, 1/5, 4/5, 2/5. Penyebutnya sama, yaitu bilangan 5. Sedangkan pembilang angka di atas belum berurutan. Nah, kita coba diurutkan mulai dengan yang terkecil. Maka menjadi 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Contoh yang kedua dengan penyebut per 9. 6/9, 2/9, 8/9, 4/9, 7/9. Setelah diurutkan mulai yang terkecil yang terdapat dalam soal menjadi 2/9, 4/9, 6/9, 7/9, dan 8/9. Kedua contoh pecahan ini diurutkan mulai yang terkecil. Kadang-kadang dalam soal dimintanya diurutkan mulai yang terbesar. Jadi kita perhatikan perintah atau suruhannya, apakah dimulai dengan yang terkecil ataukah dimulai yang terbesar. Jika penyebut sama, mudah sekali bukan? Nah, kita lihat yang kedua, mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. 2/3, 3/4, 3/5, 1/2. Kita lihat penyebutnya atau angka di bawah berbeda-beda. Ada angka 3, 4, 5, 2. Carilah satu bilangan, yaitu merupakan KPK dari bilangan-bilangan itu. Kita lihat yang terbesar di antara 3, 4, 5, 2. Kita lihat bilangan 5. Jika 5 dipakai sebagai penyebut, tentunya tidak bisa ya. 3 kali berapa supaya 5? Enggak ada. Kita coba lagi bilangan lebih besar lagi. Misalkan 4 dikalikan 5, 20. Bisakah kita gunakan penyebut per 20? Oh, yang 4 bisa. Sedangkan yang 3 dapatkah menjadi 20? Tidak juga. Kita coba bilangan yang lebih besar lagi. Kita coba dengan 60. Apakah 60 merupakan kelipatan 3, 4, 5, dan 2? Ya, betul. 3 menjadi 60. Kita lihat pecahan yang pertama, 2/3. 3 menjadi 60 penyebutnya ya, dikalikan 20. Maka pembilangnya 2-nya dikalikan 20 menjadi 40/60. Ingat, nilai pecahan akan sama jika pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama. Yang kedua, 3/4. Jadikan per 60. 4 menjadi 60 dikalikan 15. Maka pembilangnya 3 kalikan 15 menjadi 45/60. 3/5. 5 menjadi 60 dikalikan 12. Maka 3 pun dikalikan 12 menjadi 36/60. 1/2. 2 menjadi 60 dikalikan 30. Maka satunya pun dikalikan 30. Maka 1/2 menjadi 30/60. Nah, kita lihat caranya sudah disamakan menjadi penyebut per 60 semua. Kita bandingkan pembilangnya atau angka yang di atas. Jika diminta diurutkan mulai yang terkecil, maka lihat mulai yang terkecil, makin lama makin membesar. Jika diminta diurutkan mulai besar, lihat yang terbesar, makin lama makin menurun. Nah, di sini kita coba diurutkan mulai yang terkecil.
Yang terkecil yaitu 30 per 60. Semulanya berapa? 1/2, maka 1/2 kita tulis. Yang kedua yaitu 36 per 60. Semulanya 3/5, soal semula. Kita tulis urutan yang keduanya 3/5. Kemudian lebih besar lagi 40 per 60. Bilangan semula 2/3, kita tuliskan 2/3. Lalu yang terbesarnya 45 per 60. Bilangan semula 3/4, kita tuliskan 3/4. Maka pecahannya atau jawabannya setelah diurutkan menjadi 1/2, 3/5, 2/3, dan 3/4. Kita lihat contoh sebelah kanan. Urutkanlah pecahan ini mulai yang terbesar. Nah, di sini jelas diminta terbesar. Dari bilangan 4/5, 7/8, 17/20. Kita lihat penyebutnya, ada angka 5, 8, 20. Kalau kita pakai yang terbesar 20, maka 5 jadi 20 bisa ya dikalikan 4. Tapi 8 supaya 20 dikalikan bilangan bulat kan tidak dapat ya. Maka kita coba cari bilangan lebih besar lagi. 20-nya kita coba kalikan 2, 40. Atau 40 merupakan KPK dari 5, 8, dan 20. Nah, kita coba dengan penyebut per 40. 4/5 dijadikan per 40. Lihat bilangan di bawah, 5 jadi 40 kalikan 8. Maka pembilangnya 4 juga dikalikan 8, menjadi 32 per 40. Bilangan kedua 7/8. Kita lihat penyebutnya, 8 menjadi 40 dikalikan 5. Maka pembilangnya 7 dikalikan 5 menjadi 35 per 40. Bilangan ketiga 17/20. Nah, 20 menjadi 40 dikalikan 2. Maka pembilangnya 17 dikalikan 2, yaitu 34/40. Setelah penyebutnya sama, kita lihat kembali. Diminta diurutkan mulai yang terbesar. Yang paling besar yang mana ya? Ya, 35/40. Pecahan semula 7/8. Maka 7/8 kita tulis pertama. Kemudian lebih kecil lagi, 34/40. Semulanya 17/20. Kita tuliskan pecahan yang kedua 17/20. Dan lebih kecil lagi, 32/40. Soal semula yaitu 4/5. Maka 4/5 kita tulis. Maka jawabannya menjadi 7/8, 17/20, lalu 4/5. Jadi kita harus teliti saat mengurutkannya setelah penyebutnya sama. Kita lanjut mengurutkan pecahan desimal. Nah, desimal ini menggunakan koma. Kita perhatikan di mana letak koma pada bilangan itu dan berapa banyak angka di belakang koma. Anak-anak masih ingat kalau ada satu angka di belakang koma artinya per berapa anak-anak? Ya, per 10. 0,3 artinya 3/10. Kalau di belakang koma 2 angka, misalkan 0,03. Belakang komanya kan 03, berarti 2 angka, artinya per 100. Maka artinya 3/100. Di belakang koma 3 angka apa artinya? Lebih besar lagi per 1000. Maka kalau ada 0,033 artinya 33/1000. Jadi kita samakan banyak angka di belakang koma. Kita lihat soal pertama. 0,03, 0,3, 0,33, 0,033. Nah, kita lihat dalam soal ini banyaknya angka di belakang koma terbanyak 3 angka, yaitu 0,033. Maka yang banyak komanya, banyak angka belakang koma belum 3 angka, kita tambahkan dulu. Perhatikan caranya. Yang ditambahkan angka 0 berwarna merah. Semula 0,03, tambahkan satu angka 0 menjadi 0,030. Jadi di belakang komanya menjadi 3 angka,
artinya per 1000. 30 per 1000 artinya 0,3. Tambahkan angka merah nolnya ada 2 buah, jadi 0,300, artinya 300 per 1000. 0,33. Supaya banyak angka yang sama, tambahkan nolnya sebuah, 0,330, artinya 330 per 1000. Dan bilangan yang keempat 0,033, itu sudah 3 angka di belakang koma, maka artinya 33 per 1000. Nah, kita bandingkan setelah angka di belakang koma sama banyaknya. Kita lihat 0,030 berarti 30 per 1000, 300 per 1000, 330 per 1000, dengan 33 per 1000. Kalau diminta diurutkan mulai yang kecil, kita lihat yang paling kecil. Nah, di sini Ibu udah tandai yang kecil, yaitu 0,030-an 30 saja. Semulanya 0,03 kita tulis. Lebih besar lagi dari 30. Oh, 33. Yang 0,033 kita tulis 0,033. Lebih besar lagi 33. Oh, 300. Kita tulis semulanya 0,3 yang tanpa merah. Kemudian lebih besar daripada 300. Oh iya, 330. Semulanya 0,33. Jadi yang merupakan jawaban yaitu dari bilangan soal semula. Sedangkan menambahkan 0, banyak 0 di belakang koma supaya menjadi berpenyebut sama, itu sebagai cara. Tolong dipahami di mana Ibu menambahkan angka 0 dan menjadi berapa angka di belakang koma. Apa bedanya 0 berwarna merah dengan yang berwarna hitam? Kita lihat contoh yang kedua. 0,17, 0,4, 0,215, 0,09. Kita lihat dalam soal ini juga sama. Banyak angka di belakang koma, terbanyaknya 3 angka, yaitu pada 0,215. Nah, yang angkanya di belakang koma kurang dari 3 angka, tambahkan dengan warna 0 merah. 0,17 menjadi 0,170, artinya 170 per 1000. 0,4 ditambahkan nolnya 2 buah menjadi 0,400, artinya 400 per 1000. 0,215 sudah 3 angka di belakang koma, maka artinya 215 per 1000. 0,09 tambahkan 0 sebuah berwarna merah menjadi 0,090, artinya 90 per 1000. Nah, kita lihat bilangan-bilangan yang setelah ditambahkan koma, 170, 400, 215, 90. Nah, yang terkecil yang mana? Betul, yang 90. Bilangan semulanya 0,09, maka kita tulis. Kemudian lebih besar lagi 170, 0,170, tulis semulanya 0,17. Lebih besar lagi 215, 0,215 kita tulis yang ketiga. Dan yang terbesar 0,400, semulanya 0,4. Maka jawabannya menjadi 0,09, 0,17, 0,215, dan 0,4. Disimak, diperhatikan penambahan angka 0 di belakang koma untuk mempermudah menghitung. Kita lanjut mengurutkan pecahan yang bentuknya berlainan. Urutkanlah pecahan ini mulai yang terkecil. Kita lihat soalnya. 1/2, 2/3, 45%, 0,08. Nah, di sini Ibu terangkan ada 2 cara. Cara yang sebelah kiri dijadikan bilangan persen. 1/2 sama dengan,
jadikan per 100. Kenapa sih untuk per 100? Atau dikalikan 100% juga boleh. Nah, 1/2 sama dengan 50 per 100, sama dengan 50%. Atau 1/2 kali 100%, sama dengan 50%. Yang kedua, 2/3. Kita kalikan dengan 100%. Nah, kita ingin menjadikan persen. Maka 200% per 3, 200 dibagi 3 itu 66. Sisanya 2/3%. Yang ketiga 45%. Sudah 45 bentuknya sudah persen, biarkan. Yang keempat 0,08. Belakang koma 2 angka artinya per 100. 8 per 100. Sama artinya dengan 8%. Sebab persen artinya per 100. Nah, sekarang soalnya sudah berubah menjadi persen semua. Kita lihat, kita urutkan mana yang terkecil. Oh iya, yang paling kecil paling bawah, 8%. Soal semula berapa? 0,08 kita tulis. Yang lebih besar lagi 45%. Soal semula 45% ya kita tulis 45%. Yang ketiga 50% lebih besar lagi. Soal semula 1/2 kita tulis 1/2. Lebih besar lagi 66 2/3%. Semulanya 2/3, maka 2/3 kita tulis terakhir. Jadi jawabannya setelah diurutkan menjadi 0,08, 45%, 1/2, dan 2/3. Nah, cara kedua, lihat menggunakan desimal, gunakan pakai koma. 1/2 sama dengan 50 per 100. Per 100 di belakang koma 2 angka, maka sama dengan 0,50. Lalu 2/3. Per berarti bagi. 2 dibagi 3. Dapatkah anak-anak? Oh, nggak bisa. 2 kan lebih kecil. Kita tambahkan 0 warna merah di situ menjadi 20. Tapi pada hasilnya kasih 0, jadi serentak 2-nya menjadi 20, atasnya menjadi 0, pas sudah. Berapa kali 3 dekat 20? Oh, 6. 6 kali 3 18, tuliskan 18. 20 dikurangi 18 2. Tambahkan 0 lagi, dibagi lagi 3. Oh, 6 lagi. 6 kali 3 18, kurangi 2, tambahkan 0, dibagi 3, 20 bagi 3, 6 lagi. 6 kali 3 18, kurangi 2. Kalau kita lihat 0,6666 berlanjut terus. Nah, kita lihat bilangan yang ketiganya kan 666. 6 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 0,67. Karena angka yang paling belakang 6 lebih dari 5 ya. Terus soal yang ketiga 45%. 45 per 100. Bentuk koma di belakang koma 2 angka, karena per 100 menjadi 0,45. Kemudian yang keempatnya 0,08. Itu sudah desimal, kita tidak merubahnya. Nah, sekarang dibandingkan antara 0,50, 0,67, 0,45, 0,08. Maka sama hasilnya seperti cara ke-1. Urutan pertama 0,08, urutan kedua 0,45 atau 45%, urutan ketiga 0,50 atau 1/2, dan yang terakhir 0,67 atau 2/3. Jadi pakai cara yang pertama jadikan persen, atau cara kedua jadikan desimal, hasilnya sama, yaitu 0,08, 45%, 1/2, dan 2/3. Nah, ayo berlatih anak-anak. Boleh dicoba di buku Big Boss-nya. Urutkanlah pecahan ini. Yang ke-1 penyebutnya sama, mudah sekali bukan? Jadi penyebutnya tetap,
Lihat pembilangnya diurutkan mulai yang terkecil. Anak-anak kalau menuliskan per, boleh datar seperti soal ini. Jika tidak memungkinkan, seperti kalian berlatih kemarin di Google Form, menggunakan garis miring. Itu boleh saja anak-anak. Jadi sama artinya. 7 pernya garisnya miring boleh saja. Kalau kamu saat menuliskan di Google Form. Soal yang kedua, 3/5, 13/25, 4/10. Nah, penyebutnya berbeda. Dicari disamakan menjadi per berapa ya? Cari suatu bilangan yang merupakan kelipatan 5, kelipatan 25, juga kelipatan 10. Oh, yang paling besar 25. Bisakah bilangan yang ada itu merupakan 5 kali berapa supaya 25? 10 kali berapa supaya 25? Oh, nggak bisa. Coba 25 ini kalikan 2. Bisakah? Nah, dicoba. Urutkan mulai yang terkecilnya. Caranya, cari penyebut yang sama, lalu hasilnya atau jawabannya merupakan dari bilangan semula yang diurutkan. Soal yang ketiga, 3/4, 7/8, 5/6. Penyebutnya berbeda juga. Samakan. Cari suatu bilangan yang merupakan 4, kelipatan 4, juga kelipatan 8, juga kelipatan 6. Ya, benar 24 ya. Bisa dibagi 4, bisa dibagi 8, bisa dibagi 6. Soal yang keempat, ya kembali. Banyak angka di belakang koma, terbanyak berapa angka anak-anak? Ya, 3. Tambahkan nolnya. Supaya banyak angka di belakang koma ada 3 angka. Udah dibandingkan mulai terkecil. Yang merupakan jawaban dari soal semula, dari bilangan semula. Soal kelima, 1/4, 32% dengan 0,2. Tadi ada 2 cara loh. Bisa dijadikan persen semua. Bisa dijadikan desimal semua, gunakan koma. Setelah itu diurutkan. Pahami anak-anak supaya bisa menyelesaikan soal-soal ini dengan baik. Jika sudah selesai, boleh disamakan jawabanmu. Soal pertama diurutkan, maka hasilnya diurutkan mulai terkecil sebelah kiri, diurutkan mulai terbesar sebelah kanan. Yang kedua, caranya dijadikan per 50. Lihat kembali. 3/5 menjadi 30/50. 13/25 menjadi 26/50. 4/10 menjadi 20/50. Nah, hasilnya kembali lagi ke bilangan semula. Setelah dibandingkan yang terkecil ke yang terbesar. Soal ketiga sebelah kanannya 3/4, 7/8, 5/6. Oh, dapat dijadikan per 24. 3/4 menjadi 18/24. Masing-masing dikalikan 6. 7/8 menjadi 21/24. Masing-masing dikalikan 3. 5/6 menjadi 20/24. Masing-masing dikalikan 4. Setelah diurutkan mulai yang terkecil, 5/6, 3/4, 7/8. Soal yang keempat, tadi 0,3, 0,12, 0,321, 0,07. Tambahkan 0 berwarna merah. Setelah diurutkan menjadi 0,07, 0,12, 0,3, 0,321. Soal terakhir, 1/4, 32%, 0,2. Jadikan persen keseluruhan. 1/4 kalikan 100%, 25%. 32% tetap 32%. 0,2, 2/10 kalikan 100% menjadi 20%.
Maka hasilnya setelah terurut 0,2, 1/4, dan 32%. Anak-anak teliti menghitung supaya mendapatkan nilai yang cukup baik. Terima kasih anak-anak. Jika anak-anak belum paham, bisa bertanya kepada ibu. Selamat mencoba.